Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa. Kami sungguh bahagia dan bersyukur kalau kami berjalan di atas kemenangan di dalam Kristus Yesus. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib menjadi bagian kami untuk kami boleh menikmati kemenangan. Karena kami tahu Tuhan sudah menebus kami lunas dengan darah-Mu. Kami adalah milik-Mu dan bahkan kami menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah kepada dia. Kalau zamannya Abraham menerima anugerah kelimpahan, mereka boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi Abraham, orang-orang yang tidak percaya. Kami juga di zaman ini keturunan Abraham, di mana dunia melihat bahwa di dalam kehidupan kami Yesus ada. Di dalam kehidupan kami Yesus yang memegang kami, yang menolong kami, yang menuntun kami, yang membimbing kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga sungguh tergenapilah firman-Mu bahwa kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Amin. Bahwa kami terus untuk haus dan lapar, untuk kami mengeksplor, belajar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu bahwa kemenangan itu sudah menjadi milik kami. Janji-janji Tuhan menjadi kegairahan kami, kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah lalai. Engkau tetap menggenapi janji-Mu atas hidup kami, supaya dunia tahu bahwa sungguh orang-orang yang mengasihi Engkau, orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus mengalami kelimpahan kasih karunia. Kami menerima semua bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah berikan bagi kami, untuk kami boleh menikmati apa yang Bapa sediakan. Terrealisasilah Tuhan kasih-Mu tanpa syarat. Biar kami menyadari bahwa firman-Mu ya dan amin. Berbicaralah bagi setiap kami, supaya kami mengerti betul hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau baik. Segala sesuatu yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, dan tidak ada sedikit pun perubahan, karena ada pertukaran. Karena mungkin zaman ini katanya resesi, inflasi atau apapun, tekanan apapun, tetap kesetiaan-Mu selama-lamanya, kasih-Mu selama-lamanya, bukan karena ada perubahan, karena pertukaran tidak ada. Engkau adalah ya dan amin, Alfa dan Omega. Engkau hakikatnya sungguh kasih tanpa syarat itu biar kami renungkan terus, dan kami menangkap hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Bahwa kami Tuhan menyadari bahwa kami berangkat melangkah apapun yang kami kerjakan dimulai daripada kemenangan, bukan merebut kemenangan, apalagi kalah. Kami berjalan di atas kemenangan. Semua karena kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kami menerima dengan hati terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Shalom semua. Ya. Jadi saya mau membawa kita bersama-sama memahami betul bahwa kekristenan itu apa sebenarnya. Kalau kita mengerti kekristenan itu, mengikut Tuhan itu mengerti, kita akan mengalami yang luar biasa.
pertama kita harus menyadari bahwa hidup kita ada di dua alam. Ini pertama harus menyadari kita hidup di alam fisik yang kelihatan. Ya jelas ya, nggak perlu saya jelaskan. Kita hidup yang kita lihat ini, yang dikatakan alam fisik. Secara lahiriah, yang masuk akal, bisa dijamah, bisa dilihat, dirasakan. Itu alam fisik. Jadi ini harus kita pahami dulu, bahwa kita hidup di dua alam. Yang kedua adalah alam spiritual. Makanya kita dikatakan anak-anak rohani. Ya. Bahasa Indonesianya itu sebenarnya alam rohani, tapi bukan bahasa Inggris masuk supaya lebih tajam, dibuatlah alam spiritual. Yang lebih kerennya itu alam supranatural. Kalau orang mendengar kata-kata supranatural agak asing. Ya. Padahal kita harus menarik alam supranatural itu menjadi natural. Itu yang sebenarnya anak-anak Tuhan. Jadi jangan sampai kita hanya bermain di alam fisik ini, apa yang kelihatan oleh mata, menentukan bagaimana saya hidup di dunia ini. Padahal sebelumnya alam nyata ini ada karena sudah ada di alam spiritual. Semua isi Alkitab ini adalah alam spiritual yang kita harus terima secara supranatural. Iya. Kalau kita masih menerima segala sesuatu karena alam fisik, tidak bisa. Apapun pergumulan kita, apapun doa kita, apapun masalah kita, tidak akan kita alami pemulihan, kesembuhan kalau kita masih bermain di alam fisik. Wah, sakitnya berat, nggak mungkin, kata dokter dia tidak bisa jalan. Sudah parah, stadium 4. Kan begitu alam fisik. Dan kita tidak bisa sangkal itu memang alam fisik ya begitu. Secara pengetahuan kedokteran memang benar, itu sangat menolong kita. Apa kata dokter? Sangat menolong kita. Tetapi tidak sampai di situ. Itulah anak-anak Tuhan, enggak sampai di situ. Makanya kalau kita mungkin diizinkan mengalami kelemahan tubuh, katakan bukan akhir hidupnya di situ. Kita mengalami masalah ekonomi, mungkin kita merasa dengan kekuatan kita mendapatkan, dengan pemikiran kita begitu cemerlang menurut orang, karena kita banyak mungkin sekolah, mungkin seminar, mungkin mencari motivator kita dengar, sehingga kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau misalnya kita seperti itu, bagaimana orang yang miskin dengan orang yang kaya? Kalau dia tidak sekolah, tidak dapat apa-apa. Kalau dia sekolah, bukan berarti sekolah tidak penting ya. Kalau dia mau dapat lebih lagi, dia harus sampai profesor. Dia harus lebih lagi. Itu alam fisik. Tidak salah, benar itu. Tetapi di alam supranatural, di alam spiritual, tidak. Kalau alam spiritual, kalau sampai begitu, Tuhan hanya membela orang kaya dan mampu sekolah. Baru dia dapat berkat. Yang miskin tidak perlu. Memang nasibnya begitu. Kita harus mulai kita jemaat yang kritis membangun. Kita melihat, kita sebagai anak Tuhan sangat berbeda sudut pandang dengan orang yang di luar Tuhan.
sangat berbeda sudut pandangnya. Kita sudut pandangnya Tuhan. Kalau sampai dikatakan kamu bisa jaya, bisa kamu segala-galanya, kamu lakukan, kamu harus sekolah tinggi-tinggi, kamu harus seperti ini. Secara alam fisik benar. Makanya di luar Tuhan pun banyak orang kaya. Tetapi kita adalah anak Tuhan, identitas kita anak Tuhan. Kita tinggal di dunia bukan berarti kita orang dunia. Kita, KTP kita, identitas kita sorga, kerajaan Allah. Dia yang melakukannya, bukan kita. Makanya firman Tuhan ini kalau kita pakai alam fisik, logika kita tidak masuk akal. Hari-hari ini saya belajar ya. Saya sudah komitmen selain Sabtu Minggu saya harus puasa sampai Desember. Saya sudah 1 bulan. Luar biasa kalau saya mengalami penerimaan pewahyuan. Saya digerakkan masuk ke alam itu. Dan luar biasa. Makanya firman Tuhan jelas. Seperti makanya tadi saya di situ ketika saya dengar yang sakit, yang mau karena sesuatu harus pergi ke luar negeri, boleh. Tapi kita harus tahu dasarnya. Kemanapun kita pergi, kalau kita tidak mengalami Tuhan, kalau kita tidak di kairosnya, kita tidak bisa tetap. Orang gak masuk akal kalau memasuki alam spiritual. Tuhan menciptakan waktu. Berarti Tuhan tidak dibatasi waktu. Alfa dan Omega. Dulu, sekarang. Berarti Tuhan present hari ini. Kita dibatasi, itu alam fisik dibatasi oleh waktu. Dibuatlah matahari, bulan. Dibatasi. Untuk semua umat ada batasannya. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, artinya masuk kairosnya Tuhan, masuk waktunya Tuhan. Sekarang. Ini mungkin gimana ya sekarang? Harus dilatih. Sesuatu yang dilatih, otak bawah sadar kita ini akan mengubah segala-galanya. Yang dulu tertanam akan diubah. Itu yang dikatakan alam sadar. Alam di bawah sadar. Makanya contoh misalnya tadi saya terpikir firman Tuhan Markus 11. Coba tolong dibuka Markus 11 ayat 24. Ini alam spiritual. Kita harus memasuki itu biar kita bisa menerima. Dari yang tidak ada menjadi ada. Semua firman Tuhan itu memasuki alam spiritual. Yang dikatakan bahasa Indonesia alam rohani. Makanya kita gereja Tuhan ada di alam rohani. Orang bilang kalau dunia alam sekuler. Yang bisa dijangkau, bisa dilihat. Coba dibuka satu ayat saja. Supaya apa masalah kita? Bukan kita tidak punya masalah, semua punya masalah. Kalau nggak punya masalah, bagaimana kita melihat mukjizat? Jadi jangan punya masalah menjauh dari Tuhan, malah dekat sama Tuhan. Karena dekat Tuhan berkata, aku mengizinkan supaya namaku dipermuliakan. Bukan, Markus. Ini tidak ada di PPT saya, karena tadi saya supaya menguatkan, baik Bu Yeni yang akan berangkat, dimanapun harus berkata, seperti kepada Joshua, di mana engkau injak tanah, aku berikan kepadamu. Ya kan? Itu alam spiritual. Tolong ada yang bisa ya membuka. Iya, ini. Sama-sama kita baca. Ini satu contoh. Nanti kalau saya satu lagi nanti lebih dahsyat lagi. Ada yang bacakan? Harus kita teriakkan ini firman. Ya, siap.
Gimana? Apakah alam fisik? Apa alam rohani? Alam spiritual? Ini contoh. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Loh, begitu baiknya Tuhan itu. Kalau mungkin ke Bapak datang secara lahiriah, jangan minta itu. Yang ini aja minta. Terkadang kita dibatasi, ini masih anak-anak. Padahal Tuhan katakan, biarkan anak itu datang kepadaku. Ini alam rohani. Jangan disamakan dengan alam fisik. Dari kecil sampai nenek-nenek di tangan Tuhan kok. Makanya kadang kita membawa ke rohani, kita bawa alam fisik. Gak masuk akal. Tinggalkan, begitu kan. Padahal dikatakan, apa saja yang kamu minta. Dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah, bukan akan. Bisakah ini memasuki alam bawah sadar kita? Seperti maaf ya Pak Alex, saya selalu bergumul. Kalau saya bilang, Pak Alex itu sudah sembuh. Sudah. Untuk apa darah Yesus? Bilur-bilurnya sudah sembuh. Jangan kamu lihat alam fisiknya, tapi lihat alam spiritualnya. Karena Yesus berjanji, telah kamu terima apapun yang terjadi. Yang saya katakan firman Tuhan. Bukan yang kelihatan. Kalau iblis berkata itu mana sembuhnya? Aku bukan berbicara alam fisik. Aku berbicara kebenaran. Karena kebenaran itu akan membebaskan Pak Alex. Ya benar tadi Bu Yeni. Langsung doa, langsung terima. Enggak. Perubahan yang di luar. Jangan kita berharap berubah apapun masalah kita kalau belum berubah di dalam kita. Ini yang dikatakan mental rohani. Kalau kita punya mental Allah, dia masih sakit, sia-sia doamu selama-lamanya. Kalau kita pahami ini betul, kita akan bergairah. Apapun yang saya kerjakan telah diberkati. Makanya saya selalu katakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itulah yang dikatakan ketika Tuhan berkata jadi terang. Apakah ketika gelap Tuhan berkata gelap? Lawannya dikatakan terang. Kalau kita mengalami sakit, penyakit, apa yang kita lakukan? Apakah alam fisik? Enggak, kalau alam fisik tidak akan bisa. Kita harus masuk alam spiritual. Apa? Kata Alkitab, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah sembuh. Kalau kita mengalami kekurangan keuangan finansial, apakah kita semakin mengeluh? Nasibku, memang aku gini di hidup seperti ini. Apakah alam fisik yang kelihatan? Tidak. Katakan kelimpahan, aku keturunan Abraham, aku milik Yesus, aku sudah ditebus. Abraham pada zamannya kaya. Kalau saya keturunannya tergenapilah kata Tuhan, katakan firman. Maka kamu menjadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Nggak masuk akal, memang bukan alam fisiknya kita. Tuhan, kalau Abraham kaya, saya keturunannya. Abraham sudah Tuhan panggil, berarti saya kaya. Kapan tergenapi itu supaya bangsa-bangsa menjadi berkat oleh gereja Tuhan. Zaman sekarang berbicara gereja Tuhan, bukan pribadi. Semua kita, 2-3 orang, Tuhan hadir. Jadi kata-kata kita ini sangat berkuasa. Sebelum itu makanya apa yang meluap dari, apa yang kita perkatakan meluap dari hati. Makanya kita harus penuhi perbendaharaan hati kita dengan supranatural, firman Tuhan. Aku sudah sembuh, untuk apa Yesus 2000 tahun yang lalu? Sebentar lagi perjamuan kudus ketika kita angkat
roti dan anggur. Apa yang terjadi? Kuasa mujizat. Apapun masalah kita, saya tidak mau tahu dengan yang kelihatan, tetapi yang saya tahu janji Tuhan. Kalau kita bertekun di situ, kita akan mengalami mujizat. Saya bacakan satu lagi ayat yang supranatural. Ini saya renungkan setiap hari, setiap saat. Saya hafal semua. Efesus 1 sampai 22 saya hafal. Saya terus perkatakan. Apalagi yang luar biasa dikatakan. Di sini dikatakan. Ayat 3. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bingung. Secara logika nggak masuk akal. Dia bicara secara rohani di dalam surga. Bicara apa ini? Bahwa Tuhan punya stok yang tidak bisa digagalkan oleh hukum-hukum alam. Kalau stok punya hati, ginjal, tidak bisa dibatalkan oleh dokter. Makanya banyak kesembuhan. Kok bisa kata dokter? Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kekayaan rohani. Bicara kekayaan rohani adalah kekayaan yang berasal dari Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh hukum alam. Wah, luar biasa. Makanya kita bermain di alam rohani. Makanya kita ke gereja. Makanya banyak orang gak ke gereja. Karena apa? Dia pakai terus logikanya. Aku harus lembur. Maaf, aku kerja hari Minggu. Tidak bisa ke gereja. Sampai kapanpun kamu lembur, tetap aja sebelum habis bulan, habis duit. Tetapi kalau apalagi dikatakan, kenapa kita menerima? Karena dikatakan di ayat 4, sebab di dalam Kristus, di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi main-main apa drama ini, dunia ini? Sebelum dunia dijadikan, aku sudah dipilih. Gimana ini? Makanya banyak hamba Tuhan meleset aja pengertiannya ini. Karena dia tidak masuk. Bagaimana jemaat supaya masuk logika katanya. Jangan dibawa tanpa dibicarakan pun logika sudah jalan. Tetapi dikatakan di sini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Gimana ini? Bisa nggak? Nggak bisa masuk akal. Ada kata kuncinya. Lama saya renungkan ini sampai saya hafal habis sampai ayat 22. Kata kuncinya, karena kita di dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus Alfa dan Omega, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ketika kita ada di dalam Kristus, sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih. Inilah manusia roh. Ya. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, roh Kristus. Berarti kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, mereka yang menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus, percaya, langsung ditarik Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat dan tidak ada sedikit pun dosa. Itulah yang berkenan di hadapan Dia. Wow. Selama puasa saya renungkan begini-begini terus. Luar biasa. Ini yang harus kita alami. Sehingga apapun kata dunia, profesor, ahli ekonomi, yes, itu nyata. Tetapi aku anak Tuhan, makanya kita harus kenal dulu, mengerti dulu identitas kita siapa di dalam Kristus. Kalau kita menangis, mengeluh karena masalah yang kita lihat, habis sampai di situ saja. Makanya, kenapa kita harus ke gereja? Ketika saya dapat impartasi dari Roh Kudus, saya sampaikan. Gak mungkin saya kasih makan jemaat kalau hanya begitu-begitu saja. Terus begitu saja, gak ada perkembangan. Tuhan bilang bawa mereka ke alam saya. Alam di mana saya ada.
Mari, kalau Bu Yeni pergi, katakan hari ini, saya adalah keturunan Abraham. Di mana saya ada, Tuhan serahkan kepada saya. Siapapun keluarga yang di sana, mereka mengalami Tuhan. Karena tujuan kita bukan cari duit. Jangan sampai kita bekerja tujuan cari duit. Kalau tujuannya pergi aja ke Gunung Kawi sana. Tujuan kita menjadi saluran berkat. Sepada Joshua, di mana kakimu berinjak, di situ aku berikan. Sekarang mana? Secara spiritual mana yang dikatakan Joshua? Kepada Joshua, kepada kita mana? Tanahnya mana? Ini dia Alkitab. Explore lah ini. Lembar demi lembar renungkan. Maka kita akan mengalami dia. Kalau dulu Joshua secara fisik, kalau di perjanjian lama secara fisik, Tuhan serahkan. Tetapi kita lebih dahsyat secara rohani. Karena keseluruhan, kalau dulu Joshua secara fisik, kalau kita secara rohani menang lebih dulu dari Joshua, kita sudah melihat sebelum nyata. Kan luar biasa kan? Kalau Joshua enggak, Musa beda. Belah laut, kasih tongkatmu. Kalau kita sekarang sudah menang berapa langkah? Menang di alam rohani. Maka itulah yang Tuhan senang ketika iman kita sampai ke sana. Mengalami mujizat demi mujizat. Makanya saya, kalau saya di rumah sendiri, saya di cermin berdiri. Saya tumpang tangan sendiri, kepala saya di cermin. Kamu ada keturunan Abraham. Kau dipakai dengan luar biasa. Memasuki alam supranatural. Di cermin saya, istri saya kan kerja, jadi saya bebas di rumah berkata-kata. Mari kita perkatakan kepada diri kita, siapakah kita ini? Jangan, siapakah aku ini Tuhan? Jangan, Tuhan, aku adalah anakmu. Aku datang kepada Bapa. Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib dengan begitu sempurna. Kata Tuhan, sudah selesai. Itulah memulai zaman anugerah kasih karunia. Tuhan yang mengerjakan. Jadi kita dikatakan, kembali ke PPT saya, berjalan di dalam kemenangannya. Bukan kita merebut kemenangan. Bukan. Bukan kita berjuang untuk cari kemenangan. Bukan. Kita lebih daripada pemenang. Karena dia sudah memenangkan pertandingan. Kita hanya menyadari aku ini adalah anak Tuhan. Anak Bapa. Saya berhak menerima apa yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus. Makanya harus katakan di dalam Kristus Yesus. Berjalan dalam kemenangannya. Sebenarnya banyak sekali, tetapi saya hanya 3 poin saja. Banyak yang dilakukan Yesus untuk kita. Keuntungannya buat kita. Dia datang dari sorga meninggalkan segala kemuliaannya hanya untuk kita yang berdosa. Coba kita buka next. Jadi kita memasuki alam spiritual terbiasa. Mari dukung saya supaya mau saya senang kalau ada yang ikut dengan saya berpuasa terus. Karena kita akan memasuki alam spiritual, nggak main-main. Peperangan rohani udah semua. Saya berkata Tuhan, 2026 apa pewahyuannya? Ternyata 2026 menurut ilmu-ilmu segala ahli yang paling berat dari 2025. Inflasi akan semakin tinggi. Nilai uang hampir-hampir dikatakan tidak ada artinya. Karena semakin, saya bilang, kalau 2026, kata fisik, ahli berkata, semakin banyak pengangguran. Ya IT kan sudah mulai, AI. Semakin banyak pengangguran, semakin banyak yang miskin, semakin banyak berkekurangan.
Sebagai anak Tuhan apa kita katakan? Balikkan itu semua. Aku berkelimpahan, aku diberkati, terobosan keuanganku melimpah-limpah. Bukan yang fisik, aku hidup di dalam Tuhan. Tuhan yang memelihara hidupku, sekalipun aku di dunia ini, tetapi aku adalah keturunan Abraham. Kita harus balikan. Kalau kita sakit, sembuh. Kalau keluarga kita berantakan, hei keluarga aku memuji Tuhan bersama-sama. Jangan malahan merosot. Udah sakit semakin sakit. Udah berkekurangan, gak ada duit semakin sampai tidak ada. Karena kita kurang memahami kebenaran. Karena kebenaran yang memerdekakan kita. Kalau kamu sakit katakan balikan. Karena firman Tuhan katakan oleh bir Tuhan Yesus sudah sembuh. Katakan terus. Sampai iblisnya pergi dan katakan roh sakit penyakit saya katakan tinggalkan. Dan jangan kembali. Tinggalkan roh kemiskinan, kekurangan, apapun itu dalam nama Yesus. 2026 bukannya semakin baik. Oke, tapi saya duta Allah. Saya ditentukan hidup saya oleh sorga, bukan dunia. Karena firman Tuhan katakan dunia semakin gelap dan membawa kepada kebinasaan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Supaya orang datang berduyun-duyun kepada Tuhan. Yang memang sungguh benar. Gereja adalah jawaban. Harusnya begitu kita. Jangan makan semakin terpuruk. Wah, lebih gawat lagi nanti. Wah, supaya saya mendapatkan lebih lagi, saya harus lembur sampai hari Minggu. 24 jam bila penting katanya. Tuhan tidak berkenan. Katakan Tuhan saya bekerja, tapi jangan sampai saya tidak beribadah. Kalau pekerjaan itu mengganggu saya beribadah, saya keluar. Saya ekstrim dulu. Saya diterima di perusahaan Taiwan dan diminta saya menjadi kepala cabang di Medan. Saya bilang sama gembala saya, tolong kita berdua puasa 2 minggu. Apakah saya harus berangkat ke Medan? Karena saya orang Medan dipilih di sana. Karena saya tahu lokasinya. Gembala saya bilang, sudah selesai berpuasa 2 minggu, berdoa? Tidak katanya. Amin, puji Tuhan saya bilang. Gak berangkat bukan berarti saya dikasih kerjaan yang lebih lagi. Enggak. Tidak. Kamu tetap di Bogor. Masuk bikin kandang ayam. Ke desa-desa hanya makan singkong. 1 tahun saya makan singkong. Ke pasar beli singkong dulu, ikan asin, bikin kandang ayam hampir terbakar. Itulah saya komitmen sama gembala saya. Tidak, bukan berarti dikasih ganti kerjaan yang lebih baik, tapi saya taat. Mari supaya kita memasuki alam itu di dalam Kristus. Pertama kita menang di dalam Dia. Karena apa? Ditebus dari dosa. Di mana pertama dosa ada? Di mana? Di mana ada pemberontakan pertama berlebih hebat? Di sorga. Kita harus paham ini. Dosa mulai ada, pemberontakan mulai ada di sorga. Malaikat 3 jenis. Mikael, Jibril, sama Lucifer. Malaikat tertinggi yang paling dekat sama Tuhan, yang paling dimuliakan adalah Lucifer. Dia tahu hati Tuhan. Dia adalah penyembah-penyembah yang luar biasa. Sepertiga malaikat. Jadi sepertiga, karena 3 malaikat, sepertiga dikasih. Dia percis tahu hati, karena dekat, spesial di antara malaikat dia yang paling mulia. Wow. Dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, karena dia tahu. Dia lupa Tuhan mempunyai hikmat yang tak terbatas, dan dia maha tahu. Terjadi pemberontakan, direncanakan, melakukan, bahkan malaikat yang 2 ini harus mengalahkan. Ini alam spiritual ini saya bawa ini.
Tetapi bukan hoax. Ini nyata. Apa yang terjadi? Hancur, dilempar ke bumi. Jadi iblis, roh-roh di udara. Lucifer adalah yang paling mulia ciptaannya. Sadarkah kita lebih mulia daripada Lucifer? Wah, ini kadang apa sih? Jangan kita heran melihat malaikat, kita lebih mulia, lebih dahsyat. Tuhan memilih manusia penggantinya. Kenapa setan? Kenapa malaikat pemberontak tidak diberi kesempatan bertobat? Kenapa? Kenapa manusia jatuh dalam dosa dikasih kesempatan bertobat? Kita harus tahu dasarnya ini. Kenapa Tuhan dia tidak bertobat, tidak dikasih kesempatan? Paling mulia, ciptaan yang paling mulia. Makanya kalau kita lihat hukum ya, penjahat yang membuat perencanaan penjahatan dia akan dihukum lebih. Tapi kalau penjahat membunuh karena mungkin dia membela ya, akhirnya dia bunuh. Beda kan? Karena Lucifer dia merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada rencana pemberontakan. Dia dibohongi, ditipu. Di antara semua binatang hanya ular yang paling cerdik. Ditipulah ini manusia. Manusia tidak punya hati untuk memberontak. Tetapi Lucifer yang jadi setan, dia punya rencana yang begitu dekatnya sama Tuhan. Dua malaikat itu tidak, tapi dia sangat dekat. Apakah kita bukan berarti lebih dekat daripada dia? Ada Roh Kudus di dalam kita. Inilah bait Allah, kita harus bangga bahwa kita adalah bait Allah. Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang membelah laut, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, sekarang ada di dalam kita. Kalau Lucifer mungkin dia bisa dekat, tapi tidak sedalam yang sekarang kita di dalam Tuhan. Kalau kita pahami, kita pasti bergairah mengeksplor Alkitab dan berdoa dan merenungkan firman dan berkata-kata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Roh-Mu ada di dalam saya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan tubuhku yang fana. Katakan tubuhku sehat. Kan Roma 8 ayat 11 dikatakan, bila roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kamu, maka ia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Berarti yang sakit wow, Tuhan punya ginjal, punya paru, punya otak, cadangan melimpah. Tadi secara rohani Efesus, di dalam Kristus oleh kasih karunia kita menerima kekayaan berkat rohani. Kalau manusia ditebus bukan karena ada pemberontakan, dia ditipu. Makanya dikatakan dia mau bawa rencana manusia kepada ciptaan pengganti dia. Tapi Lucifer enggak suka. Karena dia tahu ini pengganti saya, ini bahaya. Makanya kita ditipu, dibohongin waktu Adam Hawa. Karena dia akan menggantikan saya katanya. Tapi Tuhan tahu. Makanya kita baca sama-sama Roma 5 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi, ya, mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup. Wow, diberikan otoritas akan hidup dan berkuasa. Oleh karena satu orang, karena Yesuslah kita diberi otoritas. Hidup bukan hidup mengeluh, kepahitan, bersungut-sungut, menangis karena masalah,
Bukan, hidup dan makanya katakan kepada masalah, hei masalahku, aku hidup dan berkuasa. Aku diberi kuasa, ada roh Allah di dalamku, lebih besar daripada persoalanku. Dari sakit penyakitku, dari masalah keuanganku, keluar dari saya, hidup saya. Katakan begitu. Lanjut, kita lihat ini. Saya ambil, kita ditebus, jadi berjalan di dalam kemenangan di dalam Yesus. Apa yang diberikan? Apa kemenangan di dalam Kristus? Pertama, kita ditebus dari dosa. Tadi yang pertama tadi Roma 5 ayat 17. Saya akan combine lagi ke Ibrani, lebih dahsyat lagi nih. Kita baca 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Satu lagi ayat 17. Sama-sama kita baca. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Makanya tidak ada lagi seperti zaman perjanjian lama kita harus bawa binatang. Enggak perlu lagi, tidak ada perlu dipersembahkan korban. Sudah cukup korbannya Yesus. Ayat 17 tadi dikatakan, Ibrani 10 ya. Cukup satu korban. Bahkan dikatakan, aku tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Jadi yang mengingat dosa kita siapa? Iblis. Alah, kamu ini baru kemarin marah-marah. Yalah, mana layak kamu, apalagi kamu mau WL lagi. Gak mungkinlah kamu jadi WL barusan kamu marah sama istrimu apa suamimu. Apakah, langsung kita cek ya, apakah itu dari Roh Kudus apa dari setan? Kalau dari Roh Kudus pasti dia akan membangkitkan iman. Membawa kita semakin mengenal Tuhan. Dia menghibur kita, menguatkan kita, menuntun kita. Apapun masalahku tetap saya harus maju. Orang yang beriman bukan berarti tidak punya masalah. Tetapi dia maju terus. Terobos masalah. Numpang lewat saja itu semua sakit penyakit. Masalah keuangan numpang lewat. Tetap saya melayani Tuhan. Saya sama istri saya sudah berapa tahun. Bukan berarti tidak punya masalah. Bertubi-tubi. Dari sakit penyakit. Ruang ICU masuk. Kami berdua mengalami. Tapi kami bilang, mari kita maju melayani Tuhan. Habis-habisan. Biarlah di situ kalaupun Tuhan panggil di dalam pelayanan. Jangan kena sakit. Istri saya buktinya. Dan saya dokter ponis sudah parah. Obat tanpa air pun bisa saya minum. Makan aja terus sampai dokter bilang, bang, kamu itu oke lah, saya sudah menyalahi ID. Tapi saya kasih tahu kamu, itu obat racun ya. Jangan kamu makan semua. Loh, itu kan kepentingan ini tubuh saya. Iya, tapi saya tahu gak benar itu. Bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Dia wakil direktur rumah sakit. Saya anak Tuhan. Loh, kok begitu ya? Saya bangkit. Maju pelayanan. Terus maju. Bukan berarti tidak ada masalah keuangan. Istri saya saksinya di depan ini. Besok mau makan apa ya? Tapi malam-malam datang jemaat. Besok anaknya gak bisa sekolah. Ujian karena uang sekolah gak dibayar 3 bulan. Besok mau makan apa? Saya bilang, udahlah apa yang di belakang kasih. Mau beras mau apa. Saya ambil dompet saya berapa yang ada. Kasih. Iman tanpa perbuatan. Nanti akan saya bagikan. Ini harus kita pahami di alam spiritual. Kalau kita bisa menyadari ini, menang atas semua persoalan. Pertama, kita bahagia, diri kita. Enzim-enzim berfungsi, hormon-hormon bahagia berfungsi.
berproduksi, yang membuat tidak berproduksi ketika kita mengeluh, sedih, terbeban, tekanan karena masalah. Tertutup semua sehingga kita mengalami sakit lemah. Kita harus paham betul itu. Makanya kita harus dikatakan bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Pertama, bukan jawaban itu. Pertama kita berurusan dengan diri kita dulu, sehat. Ketika kita bahagia bersyukur, muncul produksi hormon-hormon bahagiakah? Kesehatan, enzim-enzim, produksi terus. Begitu dahsyat kita diciptakan oleh Tuhan. Tubuh itu menyembuhkan tubuh. Sebenarnya Tuhan sudah kasih. Kita harus apalagi firman Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Next. Pertama kita ditebus dari dosa. Apakah merasa di sini dosanya belum diampuni? Tuhan katakan, aku tidak mengingat dosamu. Yang ingat siapa? Iblis sudah dilemparkan ke bumi ini. Dia tidak mau kita. Karena dia tahu kita menggantikan dia. Makanya kita gereja Tuhan. Ibadah harus ada pujian penyembahan. Karena kita akan menggantikan dia di sana. Makanya kalau pujian penyembahan serius, itu latihan. Nanti di sorga udah aman. Teriak, haleluya, angkat tangan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus berikan kepada Allah. Ya, kalau tangan saya lompat, haleluya. Jangan, haleluya. Puji Tuhan. Loh, tanganmu kemana? Lihat orang gak punya tangan aja, pingin punya tangan mau melompat. Berkata kepada Tuhan, makanya selalu saya angkat tangan. Tuhan pasti turun tangan. Kalau kita berdoa, angkat tanganmu, menyerah kepada Tuhan. Supaya Tuhan turun tangan. Hati kita bisa tergambar dari fisik. Sikap. Maka akan terjadi. Itu yang Tuhan senangi. Kedua, ditebus dari kutuk hukum Taurat. Ini, memasuki ini. Makanya saya ambil 3 poin, sebenarnya banyak sekali di dalam Kristus. Tadi pertama kita ditebus dari dosa. Upah dosa dalam maut, ditebus dari maut. Siapa pembuat maut itu? Iblis, kita ditebus dari iblis. Dosa, maut, iblis ditebus. Stop, iblis. Saya adalah bait Allah. Jangan main-main, roh yang ada padaku lebih besar dari kepada kamu. Katakan itu setiap hari. Roh yang ada di dalamku lebih besar dari penyakit ini. Lebih besar daripada kekurangan keuanganku. Aku diberkati. Saya adalah anak Allah. Yesus datang memberi hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Saya adalah keturunan Abraham. Kita harus isi perbendaharaan kita dengan supranatural. Itu yang maksud saya. Akan keluar kata-kata. Berkat itu, pernah saya katakan, apa itu berkat? Bahasa Yunani. Eulogia. Eu adalah good. Logia, eulogia, logia apa? Speed. Perkatakan yang baik. Berkat, maka terjadi mujizat. Kita harus perkatakan kepada anak kita, kepada suami istri, kepada bisnis kita. Bisnisku. Banyak order datang. Lancar, jalan lancar. Katakan. Sedangkan Tuhan Yesus berkata kepada pohon, mulai hari ini, engkau pohon tidak akan berbuah lagi. Selama-lamanya. Kita perkatakan kepada gunung. Ayat 23 tadi kan, Markus 11 ayat 23. Perkatakan, beranjaklah, tercampaklah, dan ke laut yang paling dalam. Di mana laut paling dalam di dunia? Mindanao di Filipina. Tubir-tubir laut dicampakkan ke situ persoalan. Kita harus berkatakan, kita imajinasikan, udah masuk ke sana dan tidak mungkin kembali lagi. Nah, ditebus dari kutuk hukum Taurat. Kenapa nih hukum Taurat? Sebelum hukum kasih karunia, hukum Taurat dulu loh. Memasuki hukum kasih karunia, pemberian cuma-cuma gratis, keselamatan gratis, cuma-cuma. Tapi ini ditebus dari hukum Taurat. Mari kita sama-sama baca.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, ini kita, karena kita berdosa ya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Indonesia, Pelamongan Indah, Semarang, Demak. Kasih tahu sama Tuhan tempat-tempat di mana kita berada. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ada Roh Kudus ya. Loh, kenapa kita ditebus dari hukum Taurat? Apa sih hukum Taurat? Kita harus tahu, balik tanya lagi. Kita harus tahu ini. Ini banyak nggak mengerti. Kalau bicara soal materi, alah, jangan. Berat itu. Hukum Taurat. Sebelum hukum rohani, kasih karunia ada hukum Taurat loh. Dibaca Ulangan 28. Apa itu hukum Taurat? Apa itu berkat? Apa itu kutuk? Hampir semua, saya kalau dibagikan itu nanti banyak ya. Nanti dibaca Ulangan 28 tentang berkat dan kutuk. 10 hukum Taurat 1 sampai 10. Coba kalau kita simak, renungkan itu semua. Apa itu hukum Taurat? Sasarannya kemana? Akibatnya apa? Akibatnya apa? Sakit penyakit? Baca di situ semua. Sampai sakit tenggorokan pun ada di sana. Panas dingin ada. Baca Ulangan 28 tentang kutuk. Berkat, keuangan, aku memerintahkan kepada engkau dan lumbung-lumbungmu, adonanmu. Itu hukum Taurat. Bayangkan itu kutuk luar biasa karena apa? Kalau kita baca, jika engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu pada hari ini dan melakukannya dengan setia segala perintah Tuhan. Jadi kalau ada 10, satu salah, bukan 9 yang benar ya, tapi salah semua. Ada orang bilang 10 saya sudah lakukan. Seperti anak muda orang kaya yang ketemu sama Yesus ya, aku sudah lakukan itu semua. Tapi Tuhan katakan ada satu, serahkan semua hartamu, jual, bagi kepada orang miskin. Langsung pergi dia. Kenapa? Hukum pertama sudah dilanggar. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah kepada Mammon. Dia langgar satu. Makanya Tuhan kata ada hanya satu, biar sempurna, jual semua. Dia nggak tahu yang berbicara itu sumber berkat. Lupa dia, Yesus yang datang kepada dia sumber berkat, pencipta langit dan bumi. Hukum Taurat, kalau kita lihat di sini, apakah berhubungan dengan apa ya ini semua? Hampir semua masalah kebutuhan manusia. Terkutuklah semua karena tidak mendengar dan melakukan dengan setia. Berarti kan terus segala, semua. Siapa yang bisa melakukan itu ya? Enggak ada yang bisa di perjanjian lama. Makanya tetap di bawah kutuk. Di bawah kutuk terus. Tetapi Tuhan katakan Kristus telah menebus kita dari apa kalau kita terjemahkan? Dari sakit penyakit, kekurangan, kemiskinan, kelesuan usaha. Aku sudah ditebus dari kutuk. Usahaku maju. Susah amat. Sales, order datang. Saya ini sudah ditebus. Yesus disalibkan buat apa? Supaya tidak ada kutuk, kekurangan, kemiskinan. Usahaku berhasil. Katakan, karena kita tidak memperkatakan kepada gunung itu. Kita hanya diam. Oh iya, aku sudah ditebus. Ya, iman tanpa perbuatan gimana? Kalau kita berkekurangan secara keuangan, Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan mati seperti tubuh tanpa roh. Tuhan katakan, kamu mau diberkati keuanganmu, bertindak sesuai dengan iman, lakukan. Iman tanpa perbuatan. Dasar pelit juga, susah.
Dia mau banyak tapi perpuluhan pun gak dikasih, maaf saja. Susah memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sumber. Kita mau mendukung pelayanan di dalam Tuhan tapi susah. Bagaimana kita berdua, Tuhan berkati aku keturunan Abraham. Tapi Tuhan katakan iman tanpa perbuatan. Apakah kita suka menolong orang? Berempati kepada masalah orang? Kalau gini saya lihat Om Andres pingin saya ke tempatnya aja, mau saya minyaki, saya urapi dia. Kok ini gak bisa jalan? Gak harus jalan Oma. Harus seperti katakan. Oma gak bisa duduk supaya mujizat terjadi, bisa berlari. Harus balikannya kita perkatakan. Jangan, aduh kasihan ya. Kasihan. Tuhan sudah memenangkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Untuk apa tubuhku hancur-hancuran bahkan tidak menyerupai manusia. Bahkan Yesaya 53 ayat 5, 45, 600 tahun sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan. Semua kesengsaraan kita, sakit penyakit sudah ditanggung di dalam tubuh. Tuhan mengambil, Yesus mengambil kemiskinan kita ke tubuhnya, sakit penyakit diambil ke tubuhnya. Posisi kita diganti. Kita mengganti tubuh Yesus yang sehat, yang mulia. Dulu kemuliaannya diberikan kepada Adam, sekarang diberikan kepada kita kemuliaannya. Karena kita sudah ditebus. Kita harus berkata-kata begitu terus. Makanya tadi saya bilang, Om Andreas. Oh ya. Oh, nanti saya ajak lari tuh. Kebalikannya. Kalau kita berkekurangan, saya berkelimpahan. Lu mana buktinya, kata iblis. Saya mengatakan kebenaran kok. Saya mengatakan firman kok. Bukan uang. Saya mengatakan kebenaran. Karena kebenaran ini akan memerdekakan saya. Maka akan datang orang akan menghubungi saya. Mengajak bisnis kah? Membuka jalan. Karena Tuhan buka pintu. Karena kita sudah memperkatakan kebenaran. Maka Tuhan membawa orang datang kepada kita. Saya lihat kamu itu bahagia sekali. Mau gak aku punya uang tapi aku gak ngerti bisnis? Jalankan dong. Saya lihat kamu itu sukacita terus ya. Bersyukur. Kalau saya lihat yang lain itu muka murung. Makin masalah, ditekan sama masalahnya, mikirin masalah. Kita balik sekarang mikirin Tuhan. Kalau kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wah. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara semua yang mulia, yang benar, yang sedap didengar, yang adil, pikirkanlah itu. Yang pertama, pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Pikirkan itu, maka berkat itu akan datang. Sakit penyakit sembuh. Kalau kita memikirkan masalah kita, semakin ditarik kita ke masalah itu. Semakin sakit, semakin terpuruk ekonomi. Tapi kalau kita bilang, saya ini pangerannya Tuhan. Saya kan udah ditebus. Saya anak Allah, identitas saya itu anak Tuhan. Kalau Bapak melihat anaknya di dunia saja, dia lihat tanpa dia minta pun dia udah pikirin. Pak Andres lihat anaknya, nanti saya makan ini, saya kasih lebih baik. Belum minta sudah disediakan. Apalagi kita minta. Kenapa kita meminta? Coba. Sebelum kita minta katanya sudah Tuhan tahu. Tuhan senang mendengarkan kita ngomong. Kalau anak-anak kan kalau ngomong senang sekali. Kita akan bahagia, akan lebih dahsyat lagi. Kita akan buat. Gak langsung dikasih mobil, namanya anak-anak ya. Gak bisa nyetir. Tapi mobil-mobilan ya. Uang-uangan. Bahagia semua. Apalagi Bapak kita di sorga. Ya kan? Kita harus balikan sekarang prakteknya. Jangan mengeluh, bersukacitalah karena Tuhan. Apa yang Dia sudah sediakan untuk kita itu semua. Next, dari hukum Taurat kita, barulah kita di sini karena kita sudah menerima bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama baca, itu satu kita harus bersaksi. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaran kami, dengan kita, Yesus
menyebarkan keharuman. Ada Roh Kudus dalam kita, pengenalan akan Dia di mana-mana. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita hanya alat, kita hanya sarana. Dipakai ketika kita ngomong. Kalau orang sudah mengeluh ngasih tahu masalahnya, ya Tuhan baik. Numpang lewat itu sakitmu. Kamu kurang sekarang uangnya, ntar supaya kamu tahu kelimpahan. Kalau nggak tahu bagaimana kurang, kamu nggak tahu kelimpahan. Bagaimana? Kamu itu melimpah. Bapak kita kaya loh di sorga, pemilik segala-galanya. Kalau gitu kita ngomong, alam bawah sadar kita akan menarik itu semua. Amin, kita katakan. Maka itu Tuhan akan perintahkan, gak sabar Tuhan kita diperintahkan berkat. Kenapa? Selalu memperkatakan Tuhan itu baik. Salah sekarang. Masalah Tuhan disalahkan lagi. Loh, kenapa Tuhan disalahkan? Pada segala yang baik datangnya dari atas, dari Bapa segala yang baik. Kenapa kita bilang salah? Dia memberikan yang baik. Hakikatnya baik, Dia memberkati. Bukan mengutuk, bahkan Dia menebus kita dari kutuk. Katakan kutuk kemiskinan lewat. Tidak boleh ada kutuk kemiskinan dari siapa di keluarga saya, siapapun itu. Kutuk sakit penyakit sudah ditebus atas kayu salib. Karena dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa pada zaman Israel, pada zaman itu hukuman hanya dirajam? Bisa Yesus dirajam, bisa mati. Tapi kutuk tidak diangkat. Kenapa? Harus disalib. Itu hukum Romawi. Makanya harus orang Romawi yang nyalib. Karena itu bukan hukum Yahudi. Yahudi rajam, lempar. Tapi ada hukum. Makanya salibkan dia. Bukan tangan orang Yahudi. Suaranya salibkan dia. Sekalipun Pilatus mau coba, tetap dia katakan salibkan dia, karena hukum mereka disalibkan. Karena memang harus disalibkan supaya kutuk itu, semua kutuk apapun yang dalam kita, mungkin kita nggak ngerti dari kakek nenek atas dikutuk, masuk ke kita, kita katakan stop kutuk dari kakek nenek saya, karena Yesus sudah menebus saya dari kutuk, kemiskinan, sakit penyakit, terkatakan semua masalah saya sudah dimerdekakan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kalau kita berbicara secara supranatural, jadikan supranatural itu menjadi alam yang masuk akal. Masuk akal nggak kalau yang sakit sembuh? Kalau sembuh, masuk akal nggak? Iya ya, masuk akal. Sembuh. Dokter pun, iya ya, masuk akal ya. Jadi yang dikatakan supranatural, spiritual, jadikan menjadi alamiah. Yang biasa-biasa kita alami. Mari Bapak Ibu. Ada 3 yang saya bagikan di sini. Kita sudah ditebus berani berjalan di atas kemenangan yang Yesus lakukan. Menang atas dosa, atas maut, atas iblis. Yang kedua, Dia sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Berbicara tentang kebutuhan manusia. Apa itu? Kebutuhan manusia begitu banyak. Baca Ulangan 28. Baca semua. Di sana ada berkat dan kutuk. Dan kita harus menjadi saksi. Makanya bersaksi sekarang gampang ya. Ceritakanlah pengalamanmu di dalam Tuhan. Mungkin lupa ayat-ayat, tapi pengalaman hidup langsung yang kita terima dari Tuhan, saksikan. Aku mengalami berkat yang luar biasa. Kok bisa ya? Iya, karena saya di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya di dalam Yesus, iya. Kalau mau, terima Yesus. Itulah kesaksian penginjilan yang efektif. Yang paling efektif itu alamilah Tuhan lebih dahulu. Bicara Tuhan adalah roh spiritual. Ini dia. Jangan kita mencoba-coba masalahku yang di luar ini, apa keuangan, apa sakit penyakit, kita doa saja. Tetapi dalam belum, ketika amin, mungkin gak ya, kata dokter dia parah. Tadi udah berdoa sejam, hanya hitungan detik, batal semua. Karena di dalam kita belum
beres karena kita belum meresap ini. Renungkanlah firman Tuhan kepada Joshua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Yosua 1 ayat 8. Combine dengan Kisah 1 ayat 8. Ayo. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu janjinya. Roh Kudus ada di dalam kita sekarang ya. Ya, terus ada Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yehuda, Samaria, sampai ke ujung bumi, Indonesia, Semarang, Demak, di mana kita tinggal. Lanjut. 2 Korintus, Markus, maka kita akan menjadi berkat. Pergilah. Tugas siapa pergi? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau memang itu Roh Kudus dalam kita, kita harus memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, dilanjutkan oleh gereja Tuhan. Jangan berkata, wah ini gimana sih? Itu urusan pendeta. Oh tidak, gereja. Gereja bicara bukan satu, korporat. Lalu ia berkata kepada, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Selama dia masih tubuhnya ada darahnya, beritakan. Supaya roh yang dia janjikan ada di dalam dia, yang akan menuntun dia. Kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan dengan sempurna di atas kayu salib. Kami sudah ditebus dan kami hanya menerima kemenangan. Kami sudah ditebus dari dosa, dari kutuk, bahkan dari segala pekerjaan si jahat. Kami sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat berbicara tentang kehidupan kami di bumi ini, supaya kami berkemenangan di dalam keuangan, ekonomi kami, keluarga kami, sakit penyakit kami menang, kami sehat. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Seperti jiwamu baik-baik, jiwa kami adalah berkobar-kobar di dalam Tuhan. Seperti jiwa kami, kalau jiwa kami terus berkemenangan, bersuka cita, mengucap syukur, kami akan mengalami kemenangan, kami sehat-sehat saja. Firman Tuhan jelas kok, itu 3 Yohanes 1 ayat 2, bahwa dikatakan, hendaklah semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik. Tuhan, taruhkanlah jiwa kami ini jiwa yang berkobar-kobar, haus dan lapar akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Bukan dunia ini, bukan keahlian, tetapi karena kami mempercayai dan memperkatakan firman-Mu, maka terjadilah mukjizat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami mau terus belajar Tuhan, untuk kami terus tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Mas, kita sudah berdoa dan sebentar. Profil sosmed dan karirmu gitu-gitu aja. Padahal yang lain udah pada ngebut pakai AI. Mau sampai kapan ketinggalan? Shalom generasi emas Kristus, waktunya stand out and shine loud di AI Career Boost Workshop. Kolaborasi keren dari Sinode GKKD, Microsoft, dan Great Nusa by Bina Nusantara. Buat kamu pelajar, mahasiswa, profesional, hingga siapapun yang mau upgrade diri. Workshopnya fleksibel banget. Mulai dari tanggal 6 November 2025, ada live workshop online tiap Kamis jam 6 malam. Tapi jangan takut ketinggalan live-nya, karena materinya tersedia offline juga loh. Pertama, kita bangun personal brand kamu. Minggu pertama, kita belajar tentang fondasi dan juga strategi. Minggu kedua, kamu langsung praktek bikin konten media sosialmu. Kedua, kita kuasai tools-nya. Kamu dapat kursus resmi dari Microsoft dan LinkedIn, akses Copilot Pro gratis,
Plus profil profesionalmu akan direview dan di-rebuild. Investasi karirmu cuma mulai dari 25.000 aja. Kapan lagi? Upgrade dirimu sekarang.